Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Tentang syarat-syarat kalimatul la ilaha illallah, itu disebutkan di dalam kitab-kitab akidah ya. Tentang surut la ilaha illallah. Di antaranya adalah syarat yang pertama al-ilmu. Kita harus mengetahui, harus mengilmui apa makna dibalik kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang pertama syaratnya. Harus memiliki ilmu. Ilmu dengan maksud kalimat itu. Karena banyak orang yang ditanya, apa sih makna la ilaha illallah itu, dia tak tahu. Ya karena tidak pernah belajar. Ya. Kemudian yang kedua, dan itu disebutkan syarat ini dalam surah Az-Zuhruf ayat 86. Kemudian syarat yang kedua harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan, karena keyakinan itu menafikan keraguan-raguan. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Kemudian yang ketiga harus ada qabul, penerimaan. Harus ada penerimaan, dan itu disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai 36. Kemudian yang keempat harus ada al-inqiyad, ketundukan. Dan itu disebutkan dalam surah Luqman ayat 22 dan juga 23. Kemudian syarat yang kelima as-sidqu, harus ada kejujuran. Di mana jujur menafikan kedustaan, dan itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut 1 sampai 3. Kemudian yang nomor 6 harus ada keikhlasan. Dan itu disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 14. Kemudian yang nomor 7 harus ada al-mahabbah, kecintaan. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Inilah yang disebut dengan syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Ya, harus ada pengetahuan, kita harus tahu apa itu makna la ilaha illallah. Jangan sampai terjerumus kepada kejahilan. Karena banyaknya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin itu karena dia jahil, tidak tahu makna la ilaha illallah. Akhirnya datang ke dukun, datang ke kuburan, nyimpan tangkal. Kenapa? Karena dia tidak tahu itu kalimat tauhid itu. Makanya jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kemudian adanya keyakinan, banyak gak yakin masalahnya. Bahwa Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang memberikan banyak karunia kepada kita, sehingga karena tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah, akhirnya berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin itu maksudnya supaya jangan ada keraguan-raguan. Seperti orang munafik jadinya kan. Orang-orang munafik itu mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi hakikatnya mereka tidak beriman kan. Itu karena ragu-ragu, ya. Kemudian juga harus ada penerimaan. Ya, harus ada penerimaan. Qabul dengan kalimat la ilaha illallah, supaya jangan sombong seperti Firaun jadinya kan, sombong dia. Ya. Kemudian juga harus adanya inqiyad, ketundukan. Harus tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, sebab kalau tidak tunduk dia akan meninggalkan. Ya. Kemudian juga harus adanya kejujuran, sebab kalau tidak jujur pasti terjerumus kepada kedustaan. Seperti orang-orang yang pura-pura masuk Islam jadinya kan, dusta mereka itu. Mereka hanya untuk menikah saja, bersyahadat itu. Setelah menikah tak juga dia sholat kan. Itu karena ketidakjujuran tuh orang kayak gini. Termasuk juga harus adanya keikhlasan. Kalau tidak maka dia akan terjerumus ke riya, kepada sum'ah, kepada syirik. Termasuk juga harusnya ada mahabbah, kecintaan, supaya tidak ada kebencian kepada kalimat la ilaha illallah. Itu disebut syurutul la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya seperti ini, apakah hanya semata-mata meninggalkan kesyirikan, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi modal dia masuk surga? Pertanyaannya, apakah hanya semata-mata dia tidak melakukan kesyirikan, betul-betul mentauhidkan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan, hanya semata-mata ini orang bisa direct masuk surga? Ulama mengatakan tidak. Karena masuk surga itu kan ada awalian, ada masuk surga yang awal-awal direct, ada masuk surga belakangan masuk neraka dulu.
Dan tauhid juga ada yang namanya, yang menjadikan sah sebuah tauhid, ada yang menyempurnakannya. Artinya kalau hanya menjauhi kesyirikan tapi dia tidak meninggalkan zina, tidak meninggalkan khamr, tidak meninggalkan judi online atau apa, tidak meninggalkan zalim dan begitu seterusnya, ya tidak bisa kemudian dia langsung masuk surga. Harus diproses dulu dosa-dosanya kan. Berarti orang yang hanya meninggalkan kesyirikan belum menjamin masuk ke dalam surga secara awalian, di awal-awal. Karena penyempurna tauhidnya itu masih tidak sempurna, masih ditinggalkan, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Lah orang yang kemudian hanya menyandarkan kepada kalimat la ilaha dengan ucapan, sehingga banyak mengucapkan kalimat la ilaha baik setelah sholat atau di waktu-waktu acara-acara tertentu gitu ya. Apakah cukup kemudian menjadikan kalimat itu bermanfaat? Ya, memang bermanfaat kalimat itu. Tetapi maksudnya bermanfaat di sini boleh jadi mungkin dia bermanfaat untuk tidak dikekalkan di neraka. Tapi kalau bermanfaat dia tidak masuk neraka, ya tidak bisa. Ya, karena dia tidak mengerjakan syarat-syaratnya tadi. Kalau dia mengerjakan syarat-syaratnya tadi, barulah bermanfaat kalimat itu yang di lisan dia. Kalau enggak mengamalkan 7 syarat ini, ya percuma saja mengucapkan kalimat la ilaha. Dan itu kebanyakan masyarakat awam seperti itu. Mereka terdoktrin dengan hadis bitoko, sehingga walaupun tidak mengamalkan apapun, yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah cukup. Tidak cukup. Bahkan kalimat itu bisa terbatalkan dengan pembatal-pembatalnya. Karena la ilaha illallah juga ada pembatal-pembatalnya, dan pembatalnya banyak yang disebut dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu ada 10 disebutkan dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi juga ada yang mengatakan lebih daripada 10.